Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Dan daripada nikmat yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah nikmat keimanan, nikmat keistiqomahan, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga selalu salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah ridai sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan bahwasannya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang mana kita akan masuk pada pertemuan kali ini, yaitu dosa besar yang pertama. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, berkata Imam Az-Zahabi semoga Allah merahmatinya, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabair asyirku billahi taala wa huwa naw'an. Maka termasuk daripada dosa besar yaitu syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syirkul akbar dan ada yang disebut dengan syirkul asghar. Syirkul akbar artinya syirik yang besar, sedangkan syirkul asghar artinya adalah syirik yang kecil. Jadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik besar disebutkan definisinya oleh al-muallif rahimahullahu taala, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu wa ma'ahu. Kata al-muallif, definisi daripada syirkul akbar yaitu syirik besar, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana engkau mengibadahinya dan mengibadahi kepada selainnya juga. Itu definisi daripada syirkul akbar. Syirkul akbar itu an yaj'ala lillahi niddan, engkau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik di sini bukan seperti yang banyak dipakai oleh orang-orang awam di negeri kita ini ya, yang mereka katakan dasar lo syirik sama gue. Bukan. Itu syirik sama gue maksudnya iri dengki. Nah, itu bukan itu yang kita bahas. Yang ingin kita bahas di sini yaitu an yaj'al lillahi niddan, kita menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan yang mana kita mengibadahinya dan juga mengibadahi kepada selainnya. Itulah namanya syirkul akbar, yang diinginkan dengan syirik besar. Dari sini kita mengetahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dikatakan seseorang itu musyrik bukan karena dia tidak percaya akan adanya Allah. Nah, ini harus kita ketahui. Banyak orang-orang awam ketika dikatakan apa itu musyrik? Kenapa dia dikatakan musyrik? Oh iya, karena tidak percaya akan adanya Allah. Nah, ini keliru. Karena dikatakan musyrik itu dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan yang dia beribadah kepada Allah dan kemudian beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang musyrik. Artinya orang musyrik itu beriman kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyrikin Quraisy, itu bukan mereka nggak tahu Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bumi, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Mereka tahu itu dan mereka beriman akan hal itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memerintahkan Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi semua serentak, orang musyrikin Quraisy mengatakan Allah. Makanya ketika orang-orang musyrikin Quraisy akan dihancurkan Ka'bah oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha, apa kata mereka? Adapun Ka'bah ini lahar Rabb, Ka'bah yang mau dihancurkan ini punya Rabb, punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan hal itu. Bahkan tidak sedikit kita jumpai di dalam sejarah sirah An-Nabawiyah, sering sekali orang-orang musyrikin Quraisy bersumpah dengan nama Allah, Allah, Allah. Artinya mereka yakin adanya Allah, mereka yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka nggak mau hanya mengibadahi Allah doang. Itu mereka nggak mau. Mereka mau ibadah kepada Allah iya, kemudian nanti kasih juga sebagiannya kepada selain Allah, kasih kepada patung-patung Latal, Uzza wal Manaf. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, apa jawabannya? Allah katakan dalam Al-Qur'an, aja'alta alihatan ilahan wahidah innaha la syai'un ujab. Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu doang, yaitu Allah doang? Ini perkara yang mengherankan wahai Muhammad. Karena bagi mereka punya syubhat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy punya syubhat. Yang pertama, mereka menganggap kalau cuman yang disembah dan diminta cuman satu Tuhan, yaitu Allah, ketika si Tuhan Allah itu tidak memberikan apa yang mereka minta, lalu kita mau lari kemana? Itu syubhat di akal pikiran mereka. Makanya mereka katakan ini perkara yang aneh. Kok cuman Tuhan Allah doang yang disembah? Nanti kalau Tuhan si Allah itu nggak ngasih apa yang kita minta, kita mau lari kemana? Tapi kan kalau ada Tuhan patung Lata, Uzza wal Manaf, jazakumullah khairan, ada kita bagi ke ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tidak memberikan apa yang kita minta, kan bisa diberikan oleh Tuhan yang lain. Nah, itu syubhat mereka. Makanya mereka katakan ini perkara yang aneh, ini perkara yang mengherankan. Gimana nanti kalau Allah nggak kasih, kita mau lari kemana? Makanya mereka nggak mau menjadikan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syirik. Beriman kepada Allah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah, maka ini dinamakan musyrik. Seseorang yang pergi haji menangis-nangis di depan rumah Allah Subhanahu wa taala, tawaf di depan rumah Allah Ka'bah, meminta kepada Allah, menangis menjadi-jadi menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya, dia minta lagi kepada wali-wali yang sudah mati, minta lagi kepada kuburan-kuburan. Ah, ini namanya bukan Pak Haji pulangnya, Pak musyrik. Ya. Karena kita bilang tadi musyrik apa? Beriman, beribadah kepada Allah, tapi juga dia bagi ibadahnya kepada selain Allah. Ini musyrik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menjadikan yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu ma'ahu. Dia menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, dan dia mengibadahi Allah juga mengibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti hajarin, au syajarin, au qamarin, au nabiin, au syaikhin, au najmin, au malakin, au ghairi dzalik. Ini insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Kabair ini
alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau antum misalnya ingin mudah mengerti, insya Allah bisa langsung dibeli buku terjemahannya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sangat banyak sekali. Adapun yang kita baca adalah versi yang bahasa Arabnya. Seperti apa mengibadahi Allah dan mengibadahi selain Allah? Yaitu seperti mengibadahi kepada hajar, kepada batu, kepada pohon, kepada bulan, kepada nabi, kepada syekh, kepada guru, kepada bintang, dan kepada malaikat, dan kepada selain hal-hal tersebut. Itulah yang disebut dengan syirik. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batu, pohon, nabi, syekh, bahkan malaikat sekalipun. Yang mana kita tahu malaikat itu Dzu Syadidul Quwah, memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan malaikat diberikan memang wewenang untuk mengontrol beberapa hal yang ada di alam semesta ini. Contohnya seperti malaikat yang muakkal bil jabal, yang diberikan amanah untuk mengatur gunung, malaikat yang diberikan amanah untuk menurunkan hujan, malaikat yang diberi amanah untuk memberikan rezeki. Kan ada beberapa tugas malaikat-malaikat. Nah, malaikat saja yang betul-betul memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang betul-betul diberikan beberapa tugas untuk mengontrol sebagian dari alam semesta ini, itu saja tidak boleh kita minta kepadanya. Kalau mau minta diturunkan hujan, minta kepada Allah. Kalau mau minta diberikan rezeki, jangan minta kepada malaikat yang mengatur rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh. Ini malaikat Allah yang begitu saja hebatnya dan begitu tugasnya sudah jelas dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk mengatur beberapa alam semesta ini, itu saja tidak boleh kita mintai, apalagi yang lebih lemah daripada malaikat. Seperti kuburan, gimana dia mau ngasih? Udah mati. Seperti patung, batu. Yang lebih mengherankan lagi di zaman kita sekarang ini, di mana-mana kan kalau kita menyembah itu adalah yang kita sembah orang yang lebih kuat daripada kita. Kan begitu. Kalau mau kita pikir dengan akal logika, namanya orang itu disembah karena dia memiliki kelebihan daripada kita. Nah, ini di zaman sekarang saya nggak tahu. Sudah terlalu bodohkah apa memang sudah tidak mengerti lagi akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sampai sapi pun disembah. Ada namanya sapi Kiai Slamet di Jawa sana. Oh, itu disembah itu. Diambil kotorannya, minta keberkahannya, subhanallah. Sapi, antum aja kalau ana bilang, hei otak sapi mau nggak? Nggak ada yang mau kan dikatakan otak sapi. Kenapa? Karena sapi itu rendah, nggak lebih daripada kita. Kita lebih mulia daripada sapi. Nah, ini sapi disembah, diambil berkah, subhanallah. Nah ini ya, malaikat saja yang begitu hebatnya, begitu kuatnya, diberikan wewenang beberapa tugas untuk mengontrol, mengatur sebagian alam semesta ini, itu saja tidak boleh kita mintai, tidak boleh kita berdoa kepadanya, apalagi yang lebih rendah daripada itu. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini semua adalah syirik yang besar. Alladzi dzakarahullahu azza wa jal, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, mati tidak bertaubat, tidak ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, masih bisa Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada beberapa di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala marah sekali dengan perbuatan syirik? Kok tidak ada toleransi orang yang mati tidak bertaubat, tapi dosa-dosa yang lain seperti zina, merampok, mencuri, membunuh, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ampuni walaupun dia tidak bertaubat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik, kenapa Allah kok marah banget sih? Terkadang ada orang bertanya seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada perbuatan syirik? Ini sebagai untuk mendekatkan pemahaman kita. Sekarang kalau ada teman kita, dia sudah membantu kita, menolong kita,
bahkan memberikan modal untuk kita usaha, bahkan segala kesusahan yang kita rasakan dia mudahkan, dia tolong, dia bantu. Kemudian ketika dia memerlukan bantuan, ternyata kita nggak bantu, yang kita bantu orang lain. Ini kira-kira kurang ajar apa beradab? Jelas kurang ajar. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi hal yang kedua. Seorang anak yang sudah dilahirkan, dibesarkan, diajarkan berjalan, diajarkan bicara, diajarkan dari hal-hal yang dasar yang belum dia ketahui, sampai dia besar bahkan disekolahkan, semua keperluannya disiapkan oleh orang tuanya, oleh ibu dan ayahnya. Tiba-tiba ketika dia sudah besar, dia sudah sukses, dia berbakti kepada orang tua orang lain. Ini beradab apa kurang ajar? Jelas kurang ajar namanya. Nah, kurang ajar dia kepada temannya yang membantu dia tadi, dengan kurang ajar dia kepada kedua orang tuanya yang betul-betul melahirkan dia dari dia masih bayi. Kira-kira mana yang lebih besar kekurang ajarannya? Kepada orang tua apa kepada sahabatnya? Kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lebih banyak jasanya kepada dirinya daripada temannya. Temannya betul telah berjasa, tapi kan kalau dibandingkan dengan jasa orang tua nggak ada apa-apanya dengan jasa yang diberikan oleh sahabatnya. Walaupun namanya kekurangan ajaran itu sama-sama nggak boleh. Tapi kalau dibilang mana lebih besar kurang ajarnya, ya lebih besar kekurangan ajaran kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang perhatikan jemaah, itu hanya kepada sesama makhluk. Nah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Udara yang dia hirup itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah dagingnya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Allah yang berikan. Kemudian dia berikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih kurang ajar lagi. Nah itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memberikan maaf sama sekali bagi orang yang melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak ada maaf untuknya, karena ini berkaitan dengan hak Allah. Sesama manusia saja sudah kurang ajar. Kalau dibantu, diberikan kemudahan, kemudian dia berbuat baik kepada selain sahabat yang dia bantu, itu aja sudah dikatakan kurang ajar. Kepada orang tua pun begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jasanya lebih besar tentunya daripada kedua orang tuanya. Orang tuanya cuma bisa melahirkan dia, cuma bisa membesarkan dia, tapi ketika di dalam kandungan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Nah ini lebih kurang ajar lagi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan besar? Karena kezoliman itu tergantung kepada siapa dia zolimi. Contohnya tadi, kalau dia menzolimi temannya, memang zolim nggak boleh. Tapi kan lebih mending daripada dia zolimi kedua orang tuanya. Kenapa lebih besar zolim kepada kedua orang tua? Karena orang tua lebih banyak jasanya kepadanya. Nah, apalagi yang dia zolimi adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala-galanya untuknya. Mata diberikan, telinga diberikan, semua diberikan. Kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, malah justru dia beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah katakan ini kezoliman yang sangat besar. Karena udah keterlaluan, kekurangan ajarannya betul-betul kurang ajar udah. Ya. Sama teman saja cuman dikasih beberapa bantuan aja, kalau kita nggak balas balik itu namanya kurang ajar kan? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kenapa Allah tidak bisa memaafkan orang yang melakukan kesyirikan, mati tidak bertaubat, tidak ada maaf untuknya, jelas kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Itu sebab musababnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah telah haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wal ayati fi dzalika katsirah. Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang syirik akbar itu banyak sekali. Ya, beberapa ayat telah disebutkan oleh muallif dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Faman asyraka billah tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Kata muallif penulis rahimahullahu taala,
siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, maka jelas dia adalah penduduk neraka, dijamin. Dijamin sudah, tidak ada lagi keraguan. Melakukan kesyirikan, mati tidak bertaubat, jelas dijamin dia penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in 'udziba binnar. Begitu juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, dan dia mati dalam keadaan beriman, maka jelas dijamin dia menjadi penduduk surga, walaupun mungkin terkadang diazab dulu di api neraka Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasannya pelaku dosa-dosa besar bagaimana nasibnya di akhirat? Tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di dalam api neraka, dibersihkan dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, tanpa diazab, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, diampuni semua dosa-dosanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yaf'alu ma yurid, Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Nah, ini jangan ditanya-tanya jamaah. Ada sebagian orang bertanya, karena ini prinsipil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini prinsipil bahwasannya pelaku dosa besar, dosa-dosa besar yang tidak mengkufurkan, ya, jangan sampai salah paham. Pelaku dosa-dosa besar yang tidak mengkufurkan, karena dosa besar itu ada dua, ada yang mengkufurkan, ada yang tidak mengkufurkan. Yang mengkufurkan seperti syirik yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kali ini. Adapun yang tidak mengkufurkan seperti zina, merampok, mencuri, ya, meminum khamar dan lain-lainnya. Maka ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab dulu dan Allah masukkan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya, kenapa kok Allah bisa mengampuni? Nah, ini kerjaan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah, jangan pernah ditanya urusan kerjaan Allah. Ya, kalau Allah mau ampuni, ya itu urusan Allah, ngapain kita tanya? Lagi pula siapa kita tanya-tanya urusan Allah? Di dunia saja kita punya bos, ya, kita punya atasan, kita tanya, "Bos, kenapa engkau lakukan ini?" Apa kata bos? "Apa urusanmu?" Oh, anak buah, kerja, karyawan. Apalagi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, wahum yus'alun, kalian yang bakal ditanya. Jangan tanya urusan Allah. Yang perlu kita ketahui adalah kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan kita di dunia. Itu yang perlu kita ketahui. Adapun urusan Allah, kalau Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka alhamdulillah kita ketahui. Kalau tidak pun, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah hanyalah mengatakan amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku berikan kabar tentang dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, ya, dosa yang paling besar. Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya syirkum billah, menyekutukan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang kita sampaikan di awal tadi, yang pertama adalah syirkul akbar, yang besar, dan yang kedua adalah syirkul asghar. Dibagi dua macam syirik ini karena berbeda kedua-duanya. Disebutkan oleh para ulama ada 3 perbedaan antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Ada 3 perbedaannya. Yang pertama, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar itu menghapus segala amalan-amalan kebajikan yang pernah dia lakukan. Semuanya kehapus kalau dia melakukan syirkul akbar. Dalilnya mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, yaitu syirik besar, maka habis seluruh amal perbuatan yang pernah kau kerjakan, habis semuanya. Nah, ini perbedaan pertama. Sedangkan syirkul asghar, apa perbedaannya dengan syirkul akbar? Syirkul asghar
tidak menghapus segala amal kebajikan kecuali amalan yang kecampur dengan syirkul asghar tersebut. Adapun yang lain-lain nggak kehapus, berbeda dengan syirkul akbar. Contohnya seperti apa syirkul asghar? Yang menghapus amalan yang kecampur pada saat itu. Contohnya seperti sedekah yang dicampuri dengan riya. Hari ini dia sedekah betul-betul memang untuk riya, untuk ditampakkan kepada orang agar orang memujinya, agar orang mensanjungnya, agar orang memberikan komentar kepadanya, agar orang memberikan like untuknya. Nah, ini jelas sedekah dia hari itu habis, tidak diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Tapi sedekah-sedekah dia yang dulu yang memang tidak ada riya masih tercatat dan masih menjadi pahala bagi dia yang melakukan sedekah yang dulu-dulu. Nah, ini perbedaannya. Adapun syirkul akbar seperti apa? Seperti dia melakukan sihir, seperti dia datang kepada dukun, kemudian percaya akan perkataan dukun. Seperti apa lagi? Seperti dia meminta kepada selain Allah, seperti dia menyembelih kepada selain Allah. Nah, kalau dia kerjakan itu, maka habis semua amalannya. Dari pertama dia beramal sampai akhir. Kalau dia tidak bertaubat, habis semua. Nah, ini perbedaannya yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Syirkul akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau dia lakukan tadi perdukunan, sihir, menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, nah ini jelas dia telah keluar dari agama Islam. Dia harus bertaubat dan dia perbarui syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dia tidak bertaubat, habis, dia bukan seorang muslim. Ini perbedaan yang kedua. Sedangkan syirkul asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau dia melakukan amalan karena riya, karena sum'ah, karena ujub, ya, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi ketahuilah jamaah, syirkul asghar ini bukan berarti dosa kecil. Nah, jangan sampai salah paham. Banyak orang ketika mendengar syirik kecil, oh berarti dosa besar, dosa kecil. Salah. Syirkul asghar dan syirkul akbar itu sama-sama di dalam dosa-dosa besar. Cuman kalau dibandingkan syirkul akbar, lebih baik syirkul asghar, ibaratnya lebih ringan, tidak sampai mengeluarkan kepada agama Islam. Tapi kalau dikategorikan syirkul akbar dan syirkul asghar itu sama-sama dosa besar. Jangan sampai salah paham. Kadang orang ngedengarnya ujungnya doang, syirkul asghar, oh syirik kecil, oh kecil. Salah. Dia dosa besar. Syirik itu dosa besar, tapi syirik itu dibagi menjadi dua. Ah, itu maksudnya. Kemudian perbedaan yang ketiga antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Syirkul akbar tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat, dan apabila dia mati tidak bertaubat dan tidak akan pernah dapat ampunan Allah. Ini perbedaan yang ketiga. Syirkul akbar dosanya kalau dia tidak bertaubat tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tadi kita bilang tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar, tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia mati. Adapun syirkul asghar, perbedaan yang ketiga tadi kita katakan, ya, bahwasannya dosanya itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak bertaubat ketika dia mati. Tadi kita bilang seperti berzina, mencuri, merampok. Walaupun dia tidak bertaubat, mati masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Berbeda dengan syirkul akbar tadi. Tapi jangan antum remehkan juga ya jemaah, oh masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Betul. Seorang koruptor, seorang pezina, seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang peminum minuman khamar, itu memang kalau dikatakan di akhirat memang masih ada harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita merasa tenang karena engkau juga terancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Jangan kita bilang oh masih ada harapan. Betul masih ada harapan, tapi juga bisa terancam neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita pun remehkan. Walaupun masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini tiga perbedaan antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seluruh kaum muslimin itu tidak ada yang mencintai kesyirikan. Semua kaum muslimin, kalau ditanya tentang kesyirikan, pasti mereka membencinya. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin memahami bahwasannya syirik itu adalah dosa besar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih ada sebagian, bahkan banyak sekali, tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan? Padahal kalau ditanya kepada seluruh kaum muslimin, bagaimana dosa syirik? Pasti mereka mengatakan, oh itu dosa besar. Tapi kenyataannya kenapa banyak sekali di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan? Maka ada dua faktor, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama, karena minimnya ilmu, minimnya pengetahuan tentang kesyirikan. Kaum muslimin kebanyakan mereka hanya mengetahui syirik itu dosa besar, sudah. Adapun seperti apa itu syirik, contoh kesyirikan, bagaimana itu kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala katakan syirik, mereka nggak tahu. Kalau ditanya syirik dosa besar nggak boleh dikerjakan, nah itu mereka tahu. Tapi kalau ditanya perinciannya secara detail, mereka nggak tahu. Kenapa? Karena tidak mempelajari, tidak mengetahui. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita pelajari hal-hal yang buruk. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, apa kata pepatah syair Arab? Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Kita mempelajari keburukan, mempelajari tentang kesyirikan, mempelajari tentang kebid'ahan, mempelajari tentang maksiat, itu bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk berhati-hati biar kita tidak kerjakan. Kata pepatah syair Arab apa? Wa man lam ya'rif khairan minasyarr waqa'a fihi. Siapa yang tidak mempelajari keburukan, yang dia pelajari hanya kebaikan aja, dia nggak mau dengar tentang syirik, dia nggak mau dengar tentang bid'ah, dia nggak mau dengar tentang maksiat, dia nggak mau dengar tentang neraka, yang mau dia dengar tentang surga, yang mau dia dengar tentang keutamaan, yang mau dia dengar tentang pahala, yang dosa-dosa dia nggak mau dengar. Nah, apa kata pepatah syair Arab? Dia bisa jatuh kepada dosa tersebut, dia bisa jatuh kepada keburukan tersebut. Lah gimana kita mau menghindari hal yang bahaya kalau kita nggak tahu di situ ada bahaya? Gimana caranya kita menghindari bahaya? Kalau kita tahu di situ ada bahaya, kita pelajari memang itu bahaya, pasti kita bisa menghindar. Nah kita nggak mau dengar, kita nggak mau pelajari, yang kita mau yang enak-enak aja, yang pahala-pahala, surga-surga, yang amal-amal kebajikan dan soleh. Dia bertauhid, tahu-tahu dia juga melakukan kesyirikan. Habis amaluh, percuma kan? Selama ini dia bertauhid, selama ini dia beramal, selama ini dia semangat untuk menjaga amal-amal solehnya, tapi dia nggak tahu masalah kesyirikan, nggak tahu masalah yang bisa menghapus pahala-pahala. Habis percuma. Tahu-tahu dia sudah melakukan hal itu semua. Habis nol, habita amaluh. Kelar urusannya udah. Nah itu jamaah. Penting kita pelajari. Makanya kata Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Kanan nas yas'aluna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil khair. Dulu manusia itu datang ke Rasulullah untuk bertanya tentang yang baik-baik aja. Ya Rasulullah, apa keutamaan ini, apa pahala ini, apa amalan ini? Itu yang ditanya oleh manusia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani. Tetapi aku beda. Aku datang ke Rasulullah tanya tentang hal-hal yang buruk. Ini dosa enggak ya Rasulullah? Ini amalan yang enggak benar ya Rasulullah? Ini bisa masuk ke dalam neraka enggak ya Rasulullah? Aku tanya tentang hal-hal yang buruk. Untuk apa? Aku takut kalau aku jatuh ke dalamnya. Nah ini. Jadi kita pelajari hal-hal yang baik, juga kita pelajari hal-hal yang buruk. Bukan untuk dikerjakan, bukan. Untuk biar kita bisa menghindarinya, biar kita tidak jatuh ke dalamnya, biar kita tahu kalau kita pernah jatuh ke dalamnya, kita langsung bangun, tidak lagi masuk ke dalam lubang yang sama. Itu tujuannya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, ini dikit-dikit syirik, dikit-dikit neraka. Kadang ada orang gitu, dikit-dikit bid'ah, udah gatal kupingnya, nggak betah pantatnya duduk lama denger itu semua. Subhan. Padahal itu ilmu. Ilmu itu sama seperti antum belajar tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan puasa dan lain-lainnya, tentang surga sama, tentang neraka pun ilmu. Makanya di dalam Al-Quran bukan surga doang yang disebutin, neraka juga disebutin. Biar apa? Biar kita tahu kedua-dua ilmu tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita mempelajari tentang contoh-contoh kesyirikan. Nah ini, kita tadi udah mengetahui bahwasannya
Orang yang melakukan kesyirikan, tidak bertaubat sebelum dia mati, tidak bertaubat, maka kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Maka contoh-contoh syirkul akbar secara garis besarnya, yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syirkul akbar. Dan doa ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah intisari ibadah kepada Allah. Kenapa dikatakan intisari? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang melakukan doa kepadanya. Kenapa Allah sangat mencintai perbuatan doa? Karena dua hal. Yang pertama, orang yang melakukan doa kepada Allah itu menunjukkan kerendahan dirinya dan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah suka bagi hamba-hambanya yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu faktor pertama kenapa Allah sangat mencintai perbuatan doa. Yang kedua, karena orang yang melakukan doa itu menunjukkan bahwasannya dirinya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun sangat senang kepada perbuatan hamba yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, liyas'al ahadukum rabbah hatta syiraki na'lih. Hendaknya kalian semua meminta keperluan kalian kepada Allah walaupun itu urusan sendal cepitnya yang putus. Walaupun perkara sepele, sendal cepit kita putus, kalau bisa juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah suka ketika dimintai. Dan ketika doa tadi itu kesukaan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada Allah, maka Allah akan marah sekali. Karena itu kesukaan Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ibarat kita punya makanan ya favorit, kesukaan kita. Memang itu punya kita. Nggak dikasih kepada kita. Marah nggak? Ya jelas lah. Udah pertama itu makanan punya kita. Kemudian itu bukan makanan biasa. Itu makanan favorit kita yang kita sangat sukai. Dikasih ke orang lain. Ngamuk lah. Apalagi ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja tidak mau kesukaannya diberikan kepada orang lain. Apalagi ini hak Allah, yang memang Allah sangat suka kepada perbuatan doa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita meminta kepada wali yang sudah mati, meminta kepada nabi, meminta kepada kuburan. Gak boleh jamaah. Meminta kepada malaikat. Nah, kita udah bilang tadi, malaikat saja yang begitu kuat, yang diberikan wewenang untuk mengatur sebagian alam semesta ini aja gak boleh kita mintai, apalagi kuburan udah mati. Buat apa dia udah mati dimintai? Apalagi wali-wali yang sudah mati, apa yang kita minta nggak bisa dikasih. Malaikat saja yang begitu kuat tidak boleh kita mintai, apalagi yang lebih lemah daripada malaikat. Kemudian contoh yang kedua daripada syirkul akbar, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang kedua. Tidak boleh kita menyembelih kecuali kepada Allah. Karena udah jelas dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwasannya salatku dan sesembelihanku dan hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Enggak boleh kita berikan kepada selain Allah sesembelihan itu. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat bagi siapa yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh jamaah. Banyak kejadian di masyarakat kita, masya Allah. Mau membuka lahan, potong ayam. Mau ngancurin gunung, potong kambing. Mau panen, sembelih kambing. Subhanallah. Ini kan sesembelihan yang diberikan kepada selain Allah, nggak boleh jamaah. Walaupun kecil, walaupun lalat, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan kita remehkan. Ini udah prinsipil, harga mati, tidak boleh diberikan sesembelihan kecuali kepada Allah. Karena Allah yang katakan, walaupun cuma lalat. Makanya hati-hati jamaah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
yadkhulur rajulul jannah bidzubab. Ada seorang pemuda yang masuk ke dalam surga gara-gara lalat. Ada juga yadkhulur rajulun nar bidzubab. Ada juga seorang pemuda yang masuk ke dalam neraka karena lalat. Lalat kecil, sepele, tapi bisa masukkan seseorang ke dalam surga, bisa masukkan seseorang ke dalam neraka. Lah gimana itu? Ditanya oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang pemuda yang dia melewati satu kaum, yang kaum itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum itu mengatakan, kalian berdua tidak boleh lewat kampung ini kecuali harus mengorbankan hal-hal kepada Tuhan kami. Maka kata kedua orang ini, kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya ayam, nggak punya kambing, nggak punya sapi. Kata kaum tadi, sembelih, kurbankan walaupun cuma seekor lalat. Maka ada seseorang mengambil lalat, kemudian dia sembelih dan dia sembahkan kepada berhala-berhala sesembahan mereka, dan satu lagi nggak mau. Maka itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu orang pemuda masuk ke dalam surga karena lalat, dia nggak mau menyembelih kepada selain Allah walaupun cuma seekor lalat. Dan satu lagi pemuda masuk ke dalam neraka Allah karena lalat, dia sembelihkan walaupun itu lalat sepele, tetapi sembelihan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah. Hati-hati jamaah, nggak bisa. Pernah ada ditanya kepada kita, Ustadz, gimana nih Ustadz? Ada di satu pelosok desa, di situ kita mau buat proyek di situ, tapi orang kampung situ memberikan syarat, sebelum lahan ini dibuka harus disembelih seekor kambing untuk penguasa lahan tadi. Gimana nih Ustadz? Kalau nggak jalan proyek. Ana bilang, batalkan itu proyek. Ini urusan dunia, sedangkan ini syirik. Nggak bisa jamaah. Lah tapi kan ini proyeknya besar. Walaupun proyeknya besar, antum mati tidak bertaubat, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rezeki masih bisa diambil dengan cara yang lain, nggak mesti harus proyek di tempat itu. Hati-hati jamaah, ya. Walaupun proyeknya besar, batalkan proyek itu. Kalau memang tidak bisa kecuali harus menyembelih kepada selain Allah, maka antum ahsan mencari rezeki yang lain. Nah ini tidak boleh walaupun hanya seekor lalat. Kemudian contoh yang ketiga, yang juga menjadi syirkul akbar, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, seperti mempercayai ramalan dukun. Mempercayai ramalan dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'anil Karim. Nah, ini nggak boleh kita datangi jamaah dukun. Tidak boleh kita datangi, tidak boleh kita percaya, dan itu semua bohong. Terkadang memang dukun itu ada beberapa hal yang dia katakan terjadi betul, tapi ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lakadzub. Adapun sisanya itu semua dusta. Kenapa bisa benar? Karena memang syaitan, dukun itu meminta pertolongan kepada syaitan, dan syaitan itu ba'duha yuhi li ba'din. Mereka satu sama lain saling menolong, saling mencuri kabar dari langit. Makanya terkadang ada kebenaran yang terjadi, tapi sisanya itu semua ribuannya adalah kebohongan. Dan jangan mau dibodohi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang subhanallah, khususnya di negeri kita ini yang baru-baru aja terjadi, masa dia percaya dengan dukun yang bisa menggandakan uang. Subhanallah. Itu dukun, kalau memang dia jujur bisa menggandakan uang, nggak usah dia buka praktek perdukunan. Udah dia kaya sendiri, ini dia buka praktek perdukunan berarti kan dia butuh duit. Kalau memang betul dia mengetahui hal yang gaib, nggak mesti dia buka praktek perdukunan. Dia main judi aja insya Allah menang terus. Ini buktinya enggak. Terkadang dukun rumahnya rewat, rumahnya jelek, istrinya berantakan, nggak punya harta, makanya dia buka perdukunan biar dapat penghasilan. Nah kita datang percaya seperti orang ini. Wah repot jamaah. Ya, ana pernah ngelihat di media itu tertulis menjual pusaka keris keramat dengan harga sekian karena butuh duit. Ini kan orang bodoh. Kalau memang itu pusaka keramat, untuk apa dia jual? Ya dia hasilkan duit aja lah. Langsung dia tahu perkara gaib, langsung dapat duit. Ngapain dia jual? Dengan alasan butuh duit. Berarti kan memang bohong, bodoh. Tapi kita itulah. Kita terlalu banyak bermain bahasa. Orang bodoh dibilang orang pintar, ya kan? Guru spiritual, apa yang seperti? Udah bilang aja dukun.
Ngapain pakai guru-guru spiritual, orang pintar, ilmu hitam, ilmu putih, dukun, syirik, udah selesai biar orang tahu maksud dan tujuannya. Ini terkadang suka kita mempermainkan bahasa-bahasa kelihatan indah, akhirnya orang ketipu jamaah. Begitu ketipu, siapa yang salah? Nah, ini nggak boleh. Semua perkataan-perkataan dukun, ramalan-ramalan, zodiak itu semua bohong. Nggak ada zodiak Gemini, zodiak Leo, nanti begini nasibmu. Bayangkan jamaah, di dalam pesawat yang zodiaknya beda-beda, tapi nasibnya semua sama. Ketika jatuh mati semua. Ini kan kalau memang betul kata zodiak, berarti kan seharusnya ada yang hidup, ada yang selamat. Ini terkadang mati semua. Nah, berarti kata zodiak itu salah, dusta. Ya. Kemudian contohnya lagi seperti apa? Kita tutup dengan ini, yaitu melakukan sihir. Ya, melakukan sihir. Sebagaimana kata Nabi SAW, laisa minna man sahara au suhiralah. Bukan bagian dari kami yang melakukan sihir atau meminta sihir. Nah, ini sama-sama. Yang melakukan pekerjaan sihir atau orang datang kepada penyihir kemudian minta untuk disihir seseorang. Ini sama-sama perbuatan syirik yang mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Dia harus bertaubat dan memperbarui kalimat syahadatnya. Kalau dia mati tidak bertaubat, maka kekal di dalam neraka api Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang beberapa contoh daripada syirkul akbar, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, sebelum kita masuk tentang dosa besar yang kedua, yaitu membunuh nyawa tanpa hak, kita akan melengkapi insya Allah tentang syirkul asgar, yaitu contoh-contoh dari syirik kecil. Tadi sudah kita sampaikan beberapa secara garis besar contoh-contoh tentang syirkul akbar, dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan sampaikan tentang contoh-contoh syirkul asgar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.